Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Kabar baik semua ya, alhamdulillah. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Tolong pimpin doa dulu. Berhubung ini adalah pertemuan pertama kita, maka perkenalkan, nama saya Arin Safitri, biasa dipanggil Arin. Saya tinggal di Jalan Raja Eato, Kelurahan Mall Cipatue. Saya di sini selaku guru magang di sekolah kalian. Jadi tolong kerja sama kalian ya. Dan di sini saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini siapa yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Hadir semua ya, bagus sekali. Oke, sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan, bisa dilihat, menjelaskan pengertian seni rupa dua dimensi. Kedua, menjelaskan fungsi dan konsep dasar seni rupa dua dimensi. Ketiga, menjelaskan jenis-jenis seni rupa dua dimensi. Keempat, menganalisis contoh karya seni rupa dua dimensi. Kelima, menjelaskan teknik dalam membuat seni rupa dua dimensi. Keenam, mengidentifikasi bahan dalam membuat seni rupa dua dimensi. Dan yang terakhir, membuat desain dari objek, makhluk hidup, dan benda mati. Nanti abis ini kita praktek ya. Dan kompetensi dasar yaitu memahami fungsi, konsep, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Kedua, membuat karya seni rupa dua dimensi menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan melihat model. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian seni rupa dua dimensi, fungsi dan konsep, jenis-jenis, teknik, contoh, dan gambar pada seni rupa dua dimensi. Manusia hidup membutuhkan suatu seni agar tidak terasa hambar dan monoton sehingga tidak merasa cepat bosan. Sebuah karya seni yang indah tentu bisa membuat perasaan senang dan merubah mood seseorang yang tadinya bosan jadi bersemangat. Kita lanjut ya. Seringkali kalian jumpai seni dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun yang diperbincangkan secara lisan. Sebelumnya pernah nggak kalian mendengar apa itu seni? Ada yang tahu apa arti dari seni rupa? Coba, saya mau dengar salah satu dari kalian yang bisa menjelaskan pengertian dari seni rupa yang kalian ketahui. Salah dan benar tidak masalah ya. Saya mau kalian aktif dalam pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Ya, jadi seni rupa itu adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Salah satu contoh dari seni rupa ialah hasil-hasil karya seni rupa dua dimensi yang mempunyai nilai artistik yang sangat tinggi. Pengertian dari seni rupa dua dimensi adalah sebuah karya
seni yang hanya memiliki dua sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang. Sehingga seni rupa jenis ini tidak memiliki ruang karena tidak adanya unsur ketebalan atau ketinggian. Karena seni rupa termaksud salah satu dari berbagai cabang seni yang hasil karyanya yang bisa dinikmati oleh indera penglihatan dan perabaan. Karya seni rupa ini biasa disebut juga dengan visual art, yaitu karya seni yang dapat dilihat dan mempunyai wujud nyata. Kita masuk ke fungsi seni rupa. Baik, bisa kalian lihat. Fungsi seni rupa. Seni rupa merupakan media yang dibuat untuk banyak hal yang berguna bagi manusia. Nah, media apa sajakah yang bisa berfungsi sebagai seni rupa? Dan fungsi seni rupa dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi individu. Bisa dilihat fungsi individu, yaitu memenuhi kebutuhan emosional dan memenuhi kebutuhan fisik. Dan ada juga fungsi sosial. Fungsi sosial yaitu termasuk dalam rekreasi, komunikasi, dan pendidikan. Dan ada konsep seni rupa. Hakikat seni rupa dua dimensi adalah ungkapan rupa yang dapat kita jumpai dalam buku, motif, hias, dan lukisan. Dan yang kedua adalah aspek-aspek seni rupa. Aspek-aspek seni rupa meliputi wujud isi, media, material, dan teknik. Yang ketiga yaitu ragam seni rupa. Ragam seni rupa dua dimensi meliputi seni rupa terapan dan seni rupa murni, yaitu seni rupa dua dimensi murni termasuk dalam karya seni rupa dalam drawing, lukis, dan seni grafis. Seni rupa dua dimensi terapan yaitu termasuk dalam desain, poster, ilustrasi, dan motif kain. Kita akan langsung membahas jenis-jenis seni rupa dua dimensi. Jenis-jenis seni rupa dua dimensi itu yang pertama adalah seni lukis. Seni lukis merupakan sebuah hasil karya seni yang dimana dalam pembuatannya membutuhkan keahlian khusus dan kreativitas tinggi untuk menghasilkan karya yang nantinya dapat dinikmati oleh semua orang. Kedua, ada seni grafis. Seni dua dimensi ini diciptakan melalui teknik cetak, misalnya cetak sablon atau silkscreen, cetak tinggi seperti stempel, cetak datar atau litografi, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada seni ilustrasi. Seni ilustrasi, seni yang menggambar lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah yang menjelaskan suatu keadaan, yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Dan yang keempat ada seni fotografi. Fotografi ini sebuah kegiatan atau proses
menghasilkan suatu seni gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat yang disebut dengan kamera dengan maksud dan tujuan tertentu. Oke, lanjut. Karya seni rupa merupakan fungsi guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya, jenis seni rupa yang satu ini membutuhkan teknik-teknik khusus. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis seni rupa 2 dimensi, sekarang kita akan membahas teknik-teknik karya seni rupa 2 dimensi. Bisa kalian lihat, ini yang pertama ada teknik plakat. Bisa dilihat kan? Teknik plakat ini adalah yang paling sering digunakan pada saat melukis. Teknik plakat ini biasanya menggunakan cat poster dan cat minyak akrilik dengan cara digoreskan agak tebal. Bisa dilihat, goreskan agak tebal sehingga warna yang dihasilkan benar-benar bagus, sangat padat dan jelas, atau bisa dibilang dengan pekat, sangat pekat. Ini bisa dilihat dari ketebalannya, sangat teratur, bukan? Dan yang kedua adalah teknik kolase. Teknik kolase ini merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu sehingga membentuk sebuah lukisan. Hasil karya seni ini biasa disebut dengan teknik mozaik. Dan next, teknik transparan. Bisa dilihat kan? Teknik ini yang sering kali dipakai pada saat melukis atau menggambar. Pada teknik ini biasanya menggunakan cat air, namun hanya digoreskan secara tipis-tipis saja. Jadi menghasilkan tekstur yang begitu transparan. Bisa dilihat kan? Dan yang keempat ada teknik 3M. Ini biasa digunakan pada saat praktek untuk siswa-siswi sekolah dasar, siswa SMP ataupun SMA. Teknik 3M. Ada yang bisa menjelaskan apa singkatan dari 3M? Ya, 3M itu yaitu termaksud dalam melipat, menggunting, dan merekat. Teknik yang satu ini merupakan teknik memanipulasi beberapa lembaran kertas yang dirangkai sedemikian rupa. Ini bisa dilihat, ini dari potongan kertas yang hanya digambar, yang hanya dibentuk dalam, ini bisa dibuat dari kertas karton. Dan ini termasuk dari menggunting, melipat. Pertama kita menggunting dulu, melipat, dan lalu merekap. Untuk menghasilkan sebuah karya seni yang indah dan disukai banyak orang pasti membutuhkan keahlian dan teknik-teknik khusus. Karena itu, sebelum membuat sebuah karya seni, hendaknya terlebih dahulu memperhatikan teknik-tekniknya. Next, kita ke teknik blok. Teknik blok adalah seni untuk menutupi suatu bidang dalam gambar dengan satu warna saja. Ini seperti ini. Ini hanya ditutupi dengan spidol atau tinta warna hitam dengan tingkat
ketebalan yang sama. Teknik blok juga dapat dipadukan dengan teknik lain untuk menciptakan efek yang berbeda. Teknik ini biasa disebut juga sebagai teknik siluet. Di sebelahnya ada teknik arsir. Teknik ini mengutamakan gores garis yang dibuat sejajar untuk membuat kesan tertentu pada suatu bidang. Ini bisa kalian lihat, ini sangat halus. Dan sangat teliti ya. Next, kita ke teknik linear. Ini hanya gelombang-gelombang saja ya. Ini biasa juga disebut dengan nirmana. Teknik linear. Teknik ini menggambar suatu objek dengan menggunakan pena dan pensil untuk menggambar pola garis. Teknik ini adalah salah satu dasar sebelum menambahkan teknik lain dalam suatu karya. Ada teknik pointillis. Teknik ini memanfaatkan sapuan kuas atau titik-titik dengan jumlah yang banyak untuk menghasilkan sebuah gambar. Dan ini hasil karya ibu ya. Kebetulan ada di rumah, jadi ibu nggak ambil, nggak bawa. Ini ibu hanya menjelaskan saja. Dengan kata lain, teknik ini menggunakan titik sebagai sebuah objek gores ya, maaf. Dan next, teknik menganyam. Bisa kalian lihat kan teknik menganyam. Teknik menganyam adalah teknik yang digunakan untuk menumpang tindih dan juga untuk menghilangkan bahan-bahan yang ada sehingga menghasilkan karya seni anyaman. Dan yang terakhir ada teknik cetak. Teknik cetak ya. Teknik ini sangat penting untuk menunjang seni rupa 2 dimensi yang berupa grafis. Bagus ya. Setelah seni grafis selesai dibuat oleh desainer, maka langkah selanjutnya adalah mencetaknya dengan alat. Nah, sebentar ibu akan beri tugas untuk kalian. Kita akan praktek minggu depan untuk membuat ini. Oke? Nanti setelah materi selesai ya. Next, kita akan ke contoh-contoh. Kita akan ke contoh-contoh karya seni rupa 2 dimensi. Oke, hasil karya seni rupa sekarang ini dengan mudah dan banyak sekali bisa kita jumpai di mana-mana. Hasil karya tangan-tangan yang penuh kreatif dan imajinatif ini bisa dijadikan sebagai lahan guna menambah penghasilan. Jadi untuk kalian yang
punya bakat menggambar atau bagian dalam seni, itu bisa menambah penghasilan kalian ya, sebagai untuk kerja sampingan kalian buat jajan-jajan. Itulah kelebihannya menjadi seniman, bisa punya duit sendiri. Berikut ini beberapa contoh hasil karya seni rupa 2 dimensi yang mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Yaitu ada apa ini ya? Kita ke contoh seni lukis. Dan ini karya ibu, karya saya ya. Karya saya. Lukisan merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan menggunakan media seperti kain kanvas, dinding, hingga kertas, dan kuas. Proses pembuatan dari lukisannya itu untuk memoleskan cat dengan menggunakan pisau palet. Ada yang tahu pisau palet? Nanti ibu akan tunjukkan ya, minggu depan kita bisa praktek. Kuas lukis serta peralatan jenis lain. Semua itu dilakukan di atas media lukis hingga membentuk sebuah gambar yang diinginkan. Satu hal yang menarik dari sebuah lukisan adalah nilai yang terkandung di dalam lukisan tersebut. Maka dalam pembuatannya dibutuhkan imajinasi yang tinggi serta skill atau keahlian agar dapat menularkan lukisan yang luar biasa. Next, kita ke seni grafis. Oke, contoh seni grafis, contoh gambar seni grafis. Seni grafis ini termasuk juga dalam fotografer ya. Seni grafis ini banyak macam. Seni grafis sendiri termasuk salah satu cabang seni rupa yang mana dalam proses pembuatannya membutuhkan alat bantu. Contohnya adalah seni fotografer, karena fotografer membutuhkan alat bantu seperti kamera. Dengan kamera ini akan menghasilkan foto-foto yang sangat bagus yang sama persis dengan objeknya. Next, kita ke seni kaligrafi ya. Kita ke kaligrafi. Kaligrafi termasuk sebuah karya seni artistik dalam bahasa Arab dengan menggunakan berbagai media seperti kertas, kain kanvas, kayu, dinding maupun kuningan. Dalam pembuatannya, seni kaligrafi ini terbentuk ekspresi dalam hal keagamaan serta budaya Islam. Hasil karya seni kaligrafi ini sering kita jumpai di masjid-masjid, dan yang paling terkenal itu kaligrafi Sufi. Next, kita ke seni fotografi. Fotografi ini termasuk ke dalam seni grafis yang mana dalam perkembangannya semakin banyak diminati orang. Hal ini tentu saja karena semakin canggih dan semakin mudahnya alat bantu yang dipakai yaitu kamera. Next, kita ke seni mozaik. Ini yang ibu tadi sebutkan ya. Seni mozaik yaitu jenis karya seni rupa yang pembuatannya dengan cara menyusun suatu benda hingga membentuk wujud tertentu. Wujud benda ini tentu saja mempunyai nilai estetis yang tinggi serta membutuhkan bahan-bahan tertentu.
Sebagai bahan utama bisa menggunakan kulit telur, pecahan kaca, keramik, dan serpihan kayu. Oke. Kita langsung saja ke kesimpulannya. Karya seni adalah cerminan daripada pengamatan dari dan perasaan senimannya. Karena seni merupakan ekspresi seniman, maka hasilnya mestilah tidak saja dinikmati dirinya, namun seni itu harus dinikmati oleh orang lain juga. Membuat karya seni tidak selalu memerlukan modal yang besar. Dari barang bekas pun kita dapat membuat karya yang indah. Berusahalah bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua hal. Dan yang Ibu bilang tadi, membuat seni itu tidak memerlukan modal yang besar kan? Nah, contohnya seperti ini ke seni mozaik ya. Seni mozaik ini bisa juga dari bahannya itu bisa dipakai dari bahan limbah seperti kulit telur, serpihan kaca, serbuk kayu, dan keramik. Dan bisa juga dalam bentuk apapun itu, maupun apa saja. Itu sih. Oke. Kita tutup saja ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, paham semua ya. Jadi, anak-anak sudah paham pengertian seni rupa 2 dimensi, kemudian jenis-jenis dan teknik seni rupa 2 dimensi tadi sudah paham. Oke, karena sudah paham, Ibu akan menambah tugas buat kalian. Gak apa-apa ya, biar tambah pinter. Oke, jadi tugasnya adalah membuat desain terserah kalian di kertas HVS ukuran A4. Dicatat ya. Dan menyediakan papan MDF per orang, ukuran disesuaikan dengan kertas HVS A4 dan disesuaikan dengan desain kalian juga ya. Jadi minggu depan kita bisa langsung praktek teknik cetak yang sudah dijelaskan tadi. Oke, baiklah, berhubung sudah waktunya istirahat, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan sampai lupa dikerjakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.